Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga selalu dalam keadaan sehat teman-teman dan semangat. Hari ini tanggal 29 November kita mengadakan kuliah online untuk pertemuan yang ke-12. Minggu lalu kita sudah presentasi untuk tugas kelompok. Sebelum minggu lalu kita sudah ujian tengah semester. Sekarang kita masuk ke paruh kedua perkuliahan kita, dan materi hari ini adalah tentang analisis varian satu jalur. Kalau saya tidak salah, saya sudah posting materinya hari Kamis yang lalu. Harapannya biar teman-teman bisa membaca materi itu sebelum perkuliahan hari ini kita mulai. Kenapa harus dibaca dulu? Biar perkuliahan ini lebih banyak kita isi dengan diskusi atau tanya jawab. Kalau misalkan teman-teman sudah membaca, ada yang belum dipahami, teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya saat ini. Oke, sebelum kita masuk ke tanya jawab, ada beberapa yang baru hadir. Ada Azizir Rahim. Nanti saya centang daftar hadirnya. Saya izin memberikan penjelasan terlebih dahulu. Memberikan penjelasan materi kita hari ini terlebih dahulu, baru setelah itu kita diskusi atau tanya jawab. Ini saya share screen. Saya akan menjelaskan secara singkat saja, karena saya percaya teman-teman sudah membaca materinya. Oke, materi kita hari ini adalah tentang analisis varian satu jalur. Analisis varian satu jalur itu secara prinsip dia sama dengan uji T yang kita bahas sebelumnya. Uji T. Kenapa sama? Karena dua analisis statistik ini tujuannya adalah untuk membedakan. Jadi uji beda. Jadi analisis varian satu jalur atau ANAVA itu adalah sama dengan uji T yang fungsinya adalah untuk membedakan. Kenapa disebut dengan uji beda? Karena ada dua kelompok atau lebih yang akan kita bandingkan. Kelompok A sama kelompok B. Karena kita membandingkan, maka dia disebut dengan uji beda. Apa perbedaannya dengan uji T? Ini dia uji T. Kalau uji T itu hanya kita membandingkan dua kelompok. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Jadi uji T itu hanya uji statistik yang membedakan atau membandingkan antara dua kelompok. Kalau di sini contohnya adalah antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Kalau hanya dua kelompok, maka analisis statistik yang digunakan itu adalah uji T. Bagaimana kalau lebih dari dua kelompok? Kalau lebih dari dua kelompok, maka yang digunakan itu adalah analisis varian. Kalau lebih dari dua kelompok, di sini kita punya kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Kita ingin membandingkan apakah kelompok 1 sama dengan kelompok 2, apakah sama dengan kelompok 3. Kalau konteksnya seperti ini, maka analisis statistik yang digunakan adalah analisis varian, bukan uji T. Kenapa analisis varian? Karena kelompok yang dibandingkan itu adalah lebih dari 3 kelompok.
Contohnya kalau di sini metode start, metode jigsaw, sama ceramah. Jadi ada 3 kelompok siswa. Kelompok pertama diajarkan dengan metode belajar start, yang kelompok kedua diajar dengan metode jigsaw, kooperatif ini dua-duanya. Kemudian yang kelompok ketiga diajarkan dengan metode ceramah, gurunya ceramah, ngomong. Terus setiap kelompok diberikan tes hasil belajar, kemudian diperoleh hasil belajar untuk setiap kelompok, kemudian kita akan bandingkan ketiganya. Membandingkannya menggunakan analisis varian. Kalau dalam konteks ini, maka analisis varian yang digunakan adalah analisis varian satu jalur. Kenapa disebut dengan satu jalur? Kalau secara sederhana, karena hanya ada 2 faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor apa itu? Faktor yang ini. Disebut satu jalur karena hanya ada 1 faktor. Hanya ada 1 faktor. Kalau dalam contoh ini, maka faktor itu adalah metode belajar. Kalau 2 faktor gimana, Pak? Berarti dia nanti ada faktor yang lain selain faktor metode belajar. Misalkan jenis kelamin. Jenis kelamin siswa, atau motivasi siswa, atau kemampuan awal siswa. Nah, kalau sudah ada faktor yang lain, maka dia bukan analisis varian satu jalur lagi, tapi dia disebut dengan analisis varian 2 jalur. Di materi PDF sudah dijelaskan. Di sini hanya ada 1 faktor, karena 1 faktor maka dia disebut dengan analisis varian 1 jalur. Analisis varian 1 jalur. Kemudian, bagaimana kalau kita menemukan soal atau kasus, atau besok kalian skripsi membandingkan, isinya adalah membandingkan antara 3 kelompok. Maka yang harus dilakukan adalah analisis varian 1 jalur. Bagaimana cara melakukannya? Ada tahap-tahapannya. Sama seperti sebelumnya, ada tahap-tahap pengujian hipotesis. Secara umum, tahapan itu sama dengan uji T yang kemarin, cuman nanti akan berbeda di beberapa bagian, seperti di kriteria keputusan sama di perhitungan. Kalau jumlah tahapannya atau langkahnya sama, ada 5. Yang pertama menyatakan hipotesis. Yang pertama adalah menyatakan hipotesis. Sama seperti sebelumnya, ada 2 hipotesis yang kita nyatakan, ada H0 sama ada HA. Teman-teman harus perhatikan, untuk H0, dia bunyinya seperti ini. mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Apa artinya? Artinya adalah bahwa hipotesis 0 itu mengatakan rata-rata kelompok, rata-rata nilai atau rata-rata skor kelompok pertama sama dengan rata-rata skor kelompok kedua sama dengan rata-rata skor kelompok ketiga. Ingat, simbol yang seperti huruf U ini dibaca mu. Dibaca dengan mu. Apa itu mu? Mu itu adalah rata-rata untuk populasi. Kalau untuk sampel, simbolnya adalah X bar. Nah, jadi dalam analisis varian 1 jalur, H0-nya dia bunyinya seperti ini. Kenapa sampai 3, Pak? Karena tadi ada 3 kelompok yang kita bandingkan. Nah, ada 3 kelompok yang kita bandingkan. Apa itu 3 kelompok? 1, 2, 3. Bagaimana kalau dia lebih dari 3 kelompok, Pak? Misalkan dia ada 4 kelompok. 4 kelompok. Berarti tinggal kita tambahkan. Sama dengan mu4. Kalau 5, tambahkan lagi mu5. Pokoknya untuk analisis varian 1 jalur, dia minimal ada 3. Minimal ada 3. Boleh lebih. Itu untuk hipotesis 0-nya. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya, nah, kalau di uji T kita pakai simbol lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Kalau di sini di ANAVA kita pakai minimal, menggunakan kalimat, menggunakan minimal 2 mu tidak sama. Nah, artinya
Mungkin yang tidak sama itu adalah mu1 sama mu2. Atau mu1 dengan mu3. Atau mu2 dengan mu3. mu2 dengan mu3. mu3. Jadi HA-nya bunyinya minimal 2 mu tidak sama. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Ya. Untuk hipotesis alternatif tidak boleh diganti yang lain. Dia harus minimal 2 mu tidak sama. Bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini. Jadi tidak sama lagi dengan yang di UJT. Kalau di UJT itu kan kelompok 1 atau rata-rata pertama lebih besar dari rata-rata kelompok kedua. Atau lebih kecil, atau tidak sama dengan. Kalau di analisis varian satu jalur, dia hipotesis alternatifnya seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang menentukan taraf signifikansi. Sama seperti di UJT, taraf signifikansi yang kita gunakan biasanya adalah 0,05. Kalau tidak disebutkan dalam soal, maka yang digunakan adalah 0,05. Kenapa 0,05? Sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa dalam ilmu sosial yang lazim digunakan taraf signifikansinya adalah 0,05. Kemudian menentukan kriteria keputusan. Di sini kita pakai analisis varian. Kalau analisis varian itu nanti yang akan dihasilkan adalah F hitung. Yang akan dihasilkan adalah F hitung. Kalau sebelumnya kita pakai UJT, yang dihasilkan adalah T hitung. Kalau sekarang analisis varian, yang dihasilkan adalah F hitung, bukan T hitung lagi. Dan karena kita menggunakan F hitung, maka kriteria keputusannya menjadi seperti ini. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. F hitung nanti kita cari melalui perhitungan di langkah keempat ini. Sedangkan F tabel kita cari di tabel F. Seperti apa tabel F-nya? Saya sudah share juga, saya post di e-learning. Kemudian langkah berikutnya dalam pengujian hipotesis menggunakan analisis varian satu jalur melakukan perhitungan. Berbeda dengan UJT yang lebih ringkas, kalau sekarang perhitungannya relatif lebih panjang. Ada beberapa hal yang harus kita hitung. Yang pertama adalah jumlah kuadrat. Menghitung jumlah kuadrat disingkat dengan JK. Disingkat dengan JK. Jumlah kuadrat, seperti apa rumusnya? Ini rumusnya. Dan teman-teman yang perlu teman-teman ingat, rumus itu akan sulit kalau hanya dilihat. Tapi nanti di praktik, ini akan jauh lebih mudah kalau dihitung. Kalau kita kerjakan, kalau kita lakukan perhitungan. Kalau ditatap saja, insya Allah yang rambutnya lurus jadi keriting, yang keriting jadi lurus, yang banyak rambutnya bisa jadi botak kalau hanya ditatap. Yang pertama adalah menghitung jumlah kuadrat, disingkat dengan JK. JK itu nanti di sini dia jadinya, JK. Terus langkah yang kedua menentukan derajat bebas. Nah, kalau di UJT kemarin hanya 1 derajat bebas, kalau sekarang ada 3. Ada DB untuk total, derajat bebas untuk total, ada derajat bebas untuk A, ada derajat bebas untuk D, untuk dalam. Kenapa ada 3, Pak? Karena nanti kita akan menghitung 3 JK. Ada total, kemudian ada untuk antara A, kemudian ada untuk antar B. Antar D, dalam. Jadi ada 3 derajat bebas. Bagaimana cara mencari derajat bebasnya? Ini rumusnya. Seperti apa praktiknya? Nanti kita praktik di contoh yang berikut. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan rata jumlah kuadrat. Disingkat dengan RJK. Ini RJK. Menghitung rata jumlah kuadrat. Ini dia.
Seperti JK, karena ada 3 JK, maka rata jumlah kuadrat juga ada 3 yang harus kita hitung. Ada 2, sorry. Hanya ada A sama D. Yang A kita ambil dari sini, yang D kita ambil dari sini. Rumusnya yang ini. JKA dibagi DBA. Kalau teman-teman perhatikan di tabel yang ini namanya tabel ANAFA. Ini rata jumlah kuadrat. Rata jumlah kuadrat itu diperoleh dari rumusnya ini. Dari mana itu? Hasil yang ini dibagi hasil yang ini. Untuk yang D, dari mana dapatnya? Dari hasil JK dalam dibagi DB dalam. Itu cara memperoleh RJK. Kemudian yang terakhir adalah mencari F hitung. F hitung rumusnya adalah RJKA. Yang mana RJKA? Ini dia RJKA. Dibagi RJKD. Yang mana RJKD? Yang di bawahnya. Jadi yang atas dibagi yang bawah ketemu F. Ini rumus. Setelah selesai perhitungan, kita sampai di langkah yang terakhir, menarik keputusan dan kesimpulan. Sama seperti di uji T, ada keputusan, ada kesimpulan. Keputusannya berkaitan dengan apakah hipotesis 0 diterima atau ditolak. Sedangkan kesimpulannya adalah apa yang bisa kita pahami dari hasil pengujian hipotesis yang kita lakukan itu. Oke, selanjutnya contoh. Di materi ada contoh 1. Contoh 1 ada keterangan seorang peneliti ingin mempengaruhi metode supervisi terhadap kinerja pegawai. Ada 3 metode supervisi yang digunakan. Oke, ada 3. Kalau sudah seperti ini, maka dia nanti uji beda. Uji bedanya pakai apa? Uji bedanya pakai ANAFA 1 jalur. Kenapa ANAFA 1 jalur? Karena ada 3 kelompok dan 1 faktor saja. 3 itu kemudian tergambar di tabel datanya. Kalau sudah 3, berarti nanti ini dia dipakai uji T. Uji analisis varian 2 jalur. ANAFA. Jadi ada metode supervisi, ada 3 metode supervisi yang digunakan, ada partisipatif, moderatif, sama instruktif. Selama 3 bulan diberikan supervisi dengan 3 metode ini, ada 3 kelompok berbeda. Kemudian setelah 3 bulan dilakukan pengukuran kinerja. Dilakukan pengukuran kinerja terhadap pegawai pada 3 kelompok tersebut. Hasil pengukuran kinerjanya adalah seperti ini. Berdasarkan data ini, kemudian yang ditanyakan adalah apakah dapat dikatakan bahwa metode supervisi berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Kalau ada pertanyaan seperti ini, karena ada 3 metode supervisi yang digunakan atau 3 kelompok yang dibandingkan, maka analisisnya menggunakan analisis varian 1 jalur. Atau pertanyaan yang bisa diajukan adalah apakah terdapat perbedaan rata-rata skor kinerja yang signifikan antara ketiga kelompok. 3 kelompok itu yang mana? Kelompok A1, kelompok A2, dan kelompok A3. Kalau 4, berarti kalimatnya berubah. Apakah terdapat perbedaan rata-rata skor kinerja yang signifikan antara keempat kelompok? Jadi menyesuaikan dengan jumlah kelompoknya. Tapi di sini kita belajar yang sedikit, kita hanya membandingkan 3 kelompok. Kemudian taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Ini kasusnya, ini contoh soalnya. Sekarang kita masuk ke perhitungan. Perhitungan, seperti yang sebelumnya ada tahap-tahapannya. Yang pertama menyatakan hipotesis. Hipotesisnya seperti ini, H0 dan HA. Tidak ada perbedaan sama langkah-langkah yang tadi di atas. H0-nya mu A1, mu A2, mu A3 sama dengan. Kemudian HA-nya
Minimal 2 mu tidak sama. Nah, kemudian menentukan taraf signifikansi. Di soal disebutkan taraf signifikansi 0,05. Kemudian langkah ketiga, menentukan kriteria keputusan. Kriteria keputusan, ingat, nyatakan dengan kalimat seperti ini, H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. F hitung nanti kita cari dalam perhitungan langkah keempat. Yang sekarang harus kita cari adalah F tabel. Bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya adalah pada tabel F. Ini dia. Jadi ada 2 dB. Ada dB1 sama dB2. dB1-nya adalah 0,2, sedangkan dB2-nya adalah 21. Dari mana dapatnya, Pak? dB1 itu diperoleh dari NT dikurangi 1. Sedangkan dB2 diperoleh dari NA dikurangi 2. Dikurangi 1. Yang NT apa artinya? NT artinya semua responden, semua sampel, semua data. Kalau kita kembali ke atas, ini datanya. Setiap kelompok ada 8 orang, berarti 8 kali 3 sama dengan 24. Berarti NT-nya sama dengan 24. Terus DB untuk total. DB untuk total NT dikurangi DB total NT dikurangi saya salah. NT dikurangi NA 24 dikurangi 3 ketemunya 21. Sedangkan DB1-nya adalah 3 dikurangi 1. Dan 3 itu adalah NA. Banyaknya kelompok yang kita bandingkan adalah 3. 3 kurang 1 itu ketemunya 2. Jadi yang ini 3 dikurang 1. 3 dari mana, Pak? Dari banyaknya kelompok. Ada A1, ada A2, ada A3. Berarti ada 3. DB1-nya berarti 3 dikurangi 1. Sedangkan untuk DB total, NT dikurangi NA. Ini rumusnya. NT dikurangi NA, totalnya ada 24, dikurangi banyaknya kelompok. Banyaknya kelompok ada 3, 24 kurang 3 ketemunya 21. Kalau sudah ketemu seperti ini, kita lihat di tabel F. Kita buka tabel F dulu. Tabel F juga sudah disertakan di posting di e-learning. Tabel F tampilannya seperti ini. Saya share screen lagi. Ini tabel F, probabilitas 0,05. Probabilitas itu artinya taraf signifikansi. Taraf signifikansi 0,05. Kita menggunakan taraf signifikansi 0,05. Terus kita turun ke bawah. Tadi kita menggunakan derajat bebas derajat bebas 2 sama 21. Ini dia. 2 sama 21. 2 sama 21. Di tabel F kita lihat nilai F tabelnya di kolom 2. Jadi derajat bebasnya adalah 2 sama 21. 2-nya kita ambil dari mana, Pak? Kita ambil dari kolom yang ini. Terus 21 itu DB2 ke sini. Turun ke bawah. 21.
21 yang ini. Terus di bawah kolom angka 2. Turun, ketemu yang ini. 3,47. 3,47. Jadi nilai F tabelnya adalah 3,47. Jadi 3,47 ini dapatnya dari tabel F dengan taraf signifikansi 0,05, dB 1-nya 2, dB 2-nya 21. Itu nilai F tabel. Kemudian kita nyatakan dengan kalimat H0 ditolak. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari 3,47. Yang teman-teman harus ingat untuk uji F ini semuanya menggunakan lebih besar. Ya. Menggunakan tanda lebih besar. Tidak pakai lebih kecil atau lebih kecil atau tidak sama dengan. Dia semuanya menggunakan notasi lebih besar untuk di kriteria keputusan. Jadi untuk ANAFA satu jalur dia semuanya menggunakan formasi seperti ini. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Tidak boleh kita ganti tanda lebih besar ini, tidak boleh diganti dengan lebih kecil. Ya, tidak boleh diganti dengan lebih kecil. Selalu lebih besar. Kemudian setelah kriteria keputusan, kita lanjut ke perhitungan. Nah, sebelum perhitungan, teman-teman harus merubah data itu menjadi format seperti ini. Atau format yang berbeda, tapi isinya sama. Untuk A, kemudian kita boleh tetap menggunakan huruf A atau diganti dengan Y. Boleh diganti dengan Y. Kalau di sini saya ganti dia dengan Y. Y1 itu sama dengan A1. Kemudian Y2 itu sama dengan A2. Y3 sama dengan A3. Dibuat seperti ini, kemudian dicari kuadratnya. Dicari kuadratnya. Y1 kuadrat, berarti setiap nilai kita kuadratkan. 7 kuadrat berarti 7 kali 7 sama dengan 49. 8 kuadrat, 8 kali 8, 64. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. 9 kuadrat, 9 kali 9, 81. Kemudian begitu juga dengan Y2 dan Y3. Kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita pindah tabel beberapa nilai pada tabel ini ke tabel yang lebih sederhana. Ini hanya memuat ringkasannya. Ada A1, ada A2, ada A3. Di sini ada N. N itu berarti banyaknya data di setiap kelompok. Masing-masing itu N-nya ada 8. Jadi kalau kita hitung di sini semuanya ada 8. Kemudian sigma YI. Sigma YI untuk A1 ini ya ini. 66. Kita pindah ke sini. Kemudian untuk YI A2. Ini dia. Jumlahnya 56. Kita pindahkan ke sini. Yang ketiga 46, kita pindahkan ke sini. Itu untuk yang penjumlahan tanpa dikuadratkan atau YI. Terus yang di bawahnya itu adalah hasil kuadratnya, jumlahnya. 548 itu diperoleh dari sini. 396 itu dari sini. 268 dari yang ini. Kemudian setiap data di setiap kotak ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan 8 tambah 8 tambah 8 ketemunya 24. 66 tambah 56 tambah 46 ketemunya 168. Kemudian 548 tambah 396 tambah 268
ketemunya 1212. 1212. Terus yang ini, kalau ada huruf terus ada garis di atasnya, itu disebut dengan rata-rata. Rata-rata. Nah, kalau rata-rata berarti rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data. Kalau di sini 8,25 itu diperoleh dari yang 66 dibagi 8. Diperoleh dari 66 dibagi 8. Yang 7 diperoleh dari 56 dibagi 8. Yang terakhir 5,75 diperoleh dari 46 ini dibagi banyaknya data. Sudah, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, menghitung jumlah kuadrat total. Tapi sebelum ke menghitung jumlah kuadrat total, saya ingin menyarankan teman-teman untuk mengerjakan ini menggunakan Excel. Ya, kalau teman-teman hitung dengan kalkulator, bagaimana bisa enggak, Pak? Bisa, tapi akan jauh lebih cepat menggunakan Excel. Saya kasih contoh. Datanya sudah saya copy ke Excel, saya tampilkan, saya copy paste di Excel. Jadi seperti ini. Ini datanya. Misalkan saya mau buat dengan format yang berbeda. Kalau tadi kan di PowerPoint kan Y1, terus Y1 kuadrat, Y2 kuadrat, dan seterusnya. Bisa juga dibuat dengan cara yang berbeda. Caranya misalkan di sini saya tuliskan A1 pangkat 2. Kemudian A2 pangkat 2. A3 pangkat 2. A3 pangkat 2. Saya rapikan. Terus A1 kuadrat, yang ini berarti A1 kuadrat teman-teman ya. A1 pangkat 2. A1 kuadrat. Caranya kalau menggunakan Excel, tinggal ketik sama dengan, kemudian klik angka 7 yang ini, kemudian masukkan tanda pangkat kalau di Excel itu seperti topi, kemudian masukkan angka 2, kemudian tekan Enter. Kalau sudah, untuk yang sampingnya tinggal kita drag, seperti ini, kemudian untuk yang bawahnya tinggal kita drag ke bawah. Dengan ini, perhitungan akan jauh lebih cepat dan bisa mengefisiensikan waktu yang teman-teman miliki. Kemudian di bawah sini kita akan masukkan jumlahnya. Kita akan masukkan jumlahnya. Kita ketikkan di sini jumlah. Kalau jumlah bisa menggunakan tanda auto sum yang ini, tinggal kita klik di sini dulu di bawah 9, kemudian klik auto sum. Dia otomatis menyorot data yang akan kita jumlahkan. Tapi harus hati-hati, siapa tahu ada data yang lain yang tersorot. Jadi harus diperhatikan. Oh, di sini ternyata yang disorot adalah dari nomor sini sampai yang paling bawah. Kalau sudah, kemudian tekan Enter. Kalau sudah selesai yang untuk yang satu, tinggal kita tarik ke yang sebelah kanannya sampai yang terakhir. Kita rapikan sedikit. Kemudian yang terakhir adalah rata-rata. Rata-rata rumusnya adalah jumlah dibagi N. Caranya tinggal mudah. Tinggal ketikkan sama dengan ini jumlahnya dibagi N. N-nya ada berapa? Ada 8. Ketikkan angka 8. Kemudian Enter. Kalau sudah, tinggal kita tarik ke sini. Hanya sampai di A3. Yang ini tidak perlu dicari rata-ratanya. Itu kalau menggunakan Excel. Jauh lebih cepat. Dalam 1 menit atau 2 menit mungkin kalau teman-teman sudah terbiasa, bisa sudah menyelesaikan tabel bantuan perhitungan. Yang ini. Nah, tabel bantuan perhitungan yang ini. Kalau belum lancar mungkin 5 menit. Tapi harus berlatih teman-teman. Kalau teman-teman tidak pernah mencoba sebelumnya, terus pas ujian teman-teman baru bertanya, baru belajar,
mau dikasih waktu 2 jam ya nggak akan selesai. Ya, jadi belajarnya sekarang dan berlatihnya mulai sekarang. Itu untuk tabel perhitungan bantuan. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung jumlah kuadrat. Nah, menghitung jumlah kuadrat ini kita tinggal masukkan nilai-nilai yang ada di tabel bantuan tadi. Kita cari jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat antar kelompok, sama jumlah kuadrat dalam. Terus menghitungnya kalau bisa dengan bantuan alat hitung atau dengan Excel. Dengan Excel. Kalau hitung dengan kalkulator HP bisa Pak? Bisa, yang penting dihitung. Nah, jadi 1212 dikurangi 168 kuadrat dibagi 24. Nilai-nilai ini sudah ada di tabel bantuan perhitungan yang tadi di atas. Ketemunya 36. Kemudian rumus yang ini kalau dijabarkan jadi seperti ini. Ketemunya kemudian 25. Terus jumlah kuadrat total tinggal kita kurangi. Nah, yang paling mudah dari jumlah kuadrat ini adalah mencari jumlah kuadrat dalam. Nah, jumlah kuadrat dalam yang ini. Bagaimana Pak caranya kok bisa dibilang mudah? Karena tinggal mengurangkan ini sama yang ini. 36 dikurangi 25. JKT dikurangi JKA. Ini datanya, nilainya ketemunya 11. Itu yang paling mudah. Kemudian derajat bebas. Ini rumus mencari derajat bebas. Setelah derajat bebas, kemudian mencari rata jumlah kuadrat. Rata jumlah kuadrat juga jauh lebih mudah. JKA dibagi DBA, ketemunya ini, hasil akhirnya ini. Kemudian RJK, rata jumlah kuadrat yang kedua adalah RJK dalam. RJK dalam. Rumusnya adalah JK dalam dibagi DB dalam. Ini nilainya, ini hasilnya. Kalau sudah selesai, kita sampai di yang tahap perhitungan yang terakhir. F hitung. F hitung, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Ini diambil dari sini. Yang 12,5 itu diambil dari sini. Sedangkan 0,524 diambil dari sini. Ketemunya adalah 23,85. Ingat teman-teman, untuk F hitung itu nilainya selalu plus. Selalu plus. Kalau teman-teman menghitung ketemunya min, berarti ada yang salah hitung. Demikian juga dengan jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat ini semuanya nilainya plus. Positif. Tidak ada yang negatif. Kalau teman-teman menghitung satu soal, satu kasus, ketemunya negatif, berarti ada yang salah hitung. Nilainya positif semua. Demikian juga dengan rata jumlah kuadrat, nilainya itu harus positif. Kalau negatif, berarti ada yang salah hitung, harus dicek ulang. Itu yang perhitungan. Kalau sudah perhitungan, kita sampai di langkah yang terakhir. Sebelum terakhir, kita buat tabel ANAFA. Beberapa nilai tadi itu kita masukkan dalam tabel ini. Namanya tabel ANAFA. Ada sumber varian. Sumber varian itu artinya sumber keragaman atau faktor yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Di sini ada dua, ada antar sama dalam. Kemudian ada JK, jumlah kuadrat. Ini sudah kita hitung tadi, tinggal kita pindahkan ke sini. Kemudian ada DB, derajat bebas, juga sudah kita hitung, tinggal kita pindahkan ke tabel. Kemudian ada rata jumlah kuadrat, dari perhitungan tadi kita pindahkan ke sini. Dan yang terakhir adalah F hitung. Juga sudah kita hitung, tinggal kita pindahkan. Kalau sudah membuat tabel ANAFA seperti ini, sampai di langkah yang terakhir, menarik keputusan dan kesimpulan. Keputusan, yang pertama adalah keputusan. Keputusannya di sini adalah H0 ditolak karena F hitung lebih besar daripada F tabel. Teman-teman harus lebih cermat di membandingkan antara nilai hitung sama nilai tabel. Di kasus sebelumnya masih ada yang belum bisa membedakan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Misalkan 2,7 sama 1,4.
Nah, ini seharusnya lebih besar. Tapi ada yang menuliskannya dengan lebih kecil. 2,7 lebih kecil dari 1,4. Nah, itu dia berarti kurang cermat. Jadi harus cermat dalam membandingkan antara F hitung sama F tabel. Jadi di sini ketemunya F hitung 23,85. Kalau kita bawa ke sini, ini dia namanya tabel kurva normal. Sorry, ini namanya kurva normal. Ini nilai F tabelnya. Oke. Terus nilai F hitungnya tadi ketemunya di angka 32. Nah, kalau kita cek di kurva normal, 32 akan berada di daerah yang diarsir. 32, sekian. Tidak mungkin dia ada di daerah yang tidak diarsir. Jadi dia pasti ada di daerah yang diarsir. Karena berada di daerah yang diarsir, maka keputusannya adalah ini. H0 ditolak. H0 ditolak. Itu keputusannya. Jadi keputusannya adalah H0 ditolak. Kenapa? Karena F hitung lebih besar dari F tabel. Atau karena F hitung jatuh di wilayah yang diarsir. Kesimpulannya, H0 ditolak. Itu keputusannya. Kesimpulannya berarti seperti ini. Pada taraf signifikansi 0,05 terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa metode supervisi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Atau menggunakan kalimat ini, terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa perbedaan rata-rata skor kinerja yang signifikan antara ketiga kelompok. Sudah menjawab seperti ini, selesailah analisis varian satu jalur untuk kasus ini. Sampai di sini presentasinya. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya izin bertanya, Pak. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan. Saya, Pak. Paham? Saya, Pak. Saya izin bertanya. Paham, teman-teman? Pak. Ika, saya tidak bisa dengar suaranya Ya. ya. Tunggu sebentar. Oke, Mbak Ika, silakan. Ya, saya izin bertanya, Pak. Gimana dia JK-nya itu kenapa bisa hasilnya 25? Cara ngitungnya gimana ya, Pak? JK yang mana? Tadi Yang total soalnya ya? udah saya hitung. Ya, JK. JK yang 25 ini. JKA ya? Iya. JKA. Saya share screen lagi. Yang JKA yang ini ya. Kenapa ketemu 25? Iya. Oke. Saya bantu maunya pakai apa nih? Pakai kalkulator atau pakai Excel? Pakai kalkulator. Pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator HP apa kalkulator laptop? Kalkulator biasa. HP. Kalkulator. Pakai kalkulator HP. Kalkulator HP. Oke, kalau kalkulator HP caranya sebentar saya
bisa menampilkan kalkulator enggak di sini ya? Wait a minute please. Kalkulator. Oke, di sini saya punya kalkulator. Saya share screen lagi. Ya, ini kalkulator saya. Oke. Untuk mencari jumlah kuadrat total, udah kelihatan kalkulator di layar? Udah ya? Belum ada, Pak. Belum. Belum kelihatan? Belum kelihatan? Udah, Pak. Oke, ini kalkulatornya. Masukkan untuk mencari jumlah kuadrat total. Itu awali dengan buka kurung. Buka kurung ya. Buka kurungnya berapa? Sebentar saya tunggu. Buka kurungnya 2. Terus masukkan angka 66 pangkat 2. 66 pangkat 2. Oke, terus dibagi 8. Tutup kurung, tambah buka kurung lagi 56 pangkat 2. 56 pangkat 2 dibagi 8 sama. Terus tambah buka kurung lagi yang terakhir 46 pangkat 2. Pangkat 2 dibagi 8, tutup kurungnya 2 kali. Oke. Terus kalau sudah dikurangi. Buka kurung 168 pangkat 2 dibagi 24. Tutup kurung. Kelihatan? Nah, segitu hasilnya. Oh, Iya, 25. Sama kan? bisa diulang, Pak. Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi. Kita clear dulu. Selalu awali dengan buka kurung. Kalau di sini buka kurungnya ada 2. Kemudian masukkan angkanya. Angkanya berapa? Sesuai yang kita peroleh 66 pangkat 2. Masukkan 66 pangkat 2. Terus dibagi 8, tutup kurung. Ditambah buka kurung lagi 56 pangkat 2 bagi 8 tutup kurung tambah sekali lagi yang terakhir 46 pangkat 2 dibagi 8. Kalau di sini apa namanya, dia pakai SQR ya, square itu artinya kuadrat. Kalau di kalkulator HP mungkin dia pangkat 2. Ada 2 kecil di kanan atas ya. Nah, ini yang terakhir 46 kuadrat dibagi 8 tutup kurung 2 kali. Kalau 1 kali nanti hasilnya kemungkinan berbeda. Biar aman pakai tutup kurungnya 2 kali. Kita sudah selesai di bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua. Bagian yang kedua dikurangi. Kan ada tanda dikurangi. Buka kurung sama awali dengan buka kurung 160 berapa itu Mbak Ika? 8. 168 pakai pangkat 2. Ada pangkat 2-nya? Ya, ada. Pangkat 2 terus Dibagi 24. dibagi 24. Jangan lupa tutup kurung. Kalau sudah tekan sama dengan. Oh, harus tutup kurung baru 25. Nah,
Tuh, itu cara mencarinya. Kalau pakai Excel gimana Pak? Kalau pakai Excel juga bisa. Pakai Excel, saya akan copy dulu. Hitung jumlah kuadrat menggunakan Excel. Sudah kelihatan Excel yang saya share? Kelihatan Excel yang saya share, teman-teman? Iya Pak, kelihatan. Iya Pak, kelihatan. Mau hitung yang mana dulu? Yang jumlah kuadrat total atau jumlah kuadrat A? Mau yang ini? Iya Pak. Oke, kita menghitung yang jumlah kuadrat total. Caranya, saya misalkan tuliskan di sini JKT sama dengan kalau dengan Excel bisa sekali jalan. Awali dengan sama dengan, ketikkan angka yang kita ingin kurangkan, 1212 dikurangi, buka kurung, 168 kuadrat, ketik 168, pangkat 2. Ingat tanda pangkat kalau di Excel itu topi, kalau di keyboard saya dia ada di angka 6. Pangkat 2, kemudian dibagi 24, tutup kurung. Kalau sudah, tinggal tekan Enter. Ini 36. Ketemu 36. Sampai sini, paham? Kalau saya klik lagi di sini, di angka 36, di sini teman-teman bisa lihat rumusnya di sini. Formula bar. 12 dikurangi 168 pangkat 2 dibagi 24. Itu yang jumlah kuadrat total. Sekarang yang jumlah kuadrat A. Jumlah kuadrat A. Sama dengan. Bagaimana cara mencarinya? Lalu awali dengan sama dengan. Awali dengan sama dengan, kemudian buka kurung 2 kali. Buka kurungnya 2 kali. 66 pangkat 2, kemudian masukkan angka-angkanya, 66 pangkat 2 dibagi 8, tutup kurung, ditambah. Nah, buka kurung lagi, 56 pangkat 2 dibagi 8, tutup kurung. Sekali lagi, tambah, buka kurung, 46 pangkat 2 dibagi 8, tutup kurungnya 2 kali. Terus kita sudah sampai yang di sini. Kita sudah selesai tuliskan yang ini. Sekarang tinggal yang bagian keduanya. Dikurangi. Dikurangi. 168 kuadrat bagi 24. Buka kurung, dikurangi buka kurung. 168 pangkat 2 dibagi 24, tutup kurung. Kalau sudah, baca bismillah, kemudian tekan enter. Temunya 25. Jadi tidak ada alasan kalian tidak bisa berhitung. Kalau dilihat saja, ya. Dan saya sebel kalau teman-teman hanya melihat saja. Ya, kalau lihat saja pasti pusing, tapi harus dihitung. Itu yang JK total sama JK A. Kalau untuk JK dalam, dia relatif lebih mudah. Lebih mudahnya karena kita tinggal kurangkan kita tinggal kurangkan yang 36 dikurangi 25. 36 dikurangi
25. Oh, ini tidak perlu kalkulator ini. 36 kurang 25, 11. Oke, ada lagi? Begitu Mbak Ika? Ada lagi? Ada lagi? Oke, saya kasih penjelasan sedikit lagi. Teman-teman, perhitungan sebenarnya itu akan jauh lebih mudah kalau kita hitung menggunakan Excel. Tadi kita sudah menghitung jumlah kuadrat menggunakan Excel, ketemunya ini. Ya, DB juga relatif lebih mudah. Tanpa Excel kita bisa hitung. Ini ketemu DB. Terus untuk RJK sama F hitung, itu sebenarnya tidak perlu kita tulis manual seperti di contoh. Bisa kita langsung tulis di tabel ANAFA seperti ini. Tabel ANAFA. Kalau sudah ketemu JK sama DB, menghitung dua bagian yang kedua ini lebih mudah. Bagaimana caranya? Caranya, pertama kita akan cari RJK untuk A. Yang pertama harus kita cari adalah RJK untuk A. Yang mana itu RJK untuk A? Yang ini. Bagaimana cara menghitungnya, Pak? Cara menghitungnya adalah, kalau sudah ketemu JK sama DB, tinggal klik di bawah RJK, awali dengan sama dengan, klik angka 25, kemudian dibagi 2. Klik angka 2, enter. Kemudian RJK dalam sama, RJK dalam itu adalah klik JK dalamnya, dibagi DB-nya, DB dalam, enter. Kemudian untuk F hitung, tinggal kita ketikkan sama dengan klik RJK antar dibagi per RJK dalam. Enter. Ketemu 23,86. Ini kemudian kita format jadikan 2 angka di belakang koma. Jadi seperti ini. 23,86. Jadi kalau menggunakan Excel, kita cukup mencari di sini, di JK sama DB. Terus yang ini tinggal kita klik-klik saja ketemu. Itu kalau menggunakan Excel. Kalau sudah pakai Excel, langkah yang ini, yang ini tidak perlu lagi. Kita tinggal buatkan dia dalam bentuk tabel seperti ini. Hitung pakai Excel. Hitung pakai Excel, nanti dengan Excel tinggal klik, masukkan tanda bagi, selesai. Terus tinggal keputusan dan kesimpulan. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, yang belum paham. Sudah paham? Ya Pak, Ya, Putra, silahkan.
Tadi kan di nilai RJK-nya itu ada total nilai RJK itu gimana kita carinya, Pak? Total nilai RJK. Saya share Yang di lagi. Excel tadi. Yang Excel ya? Total. Nggih, Pak. Total yang ini ya? Yang ini? Nah, nggih, Pak. Tidak perlu Nggih, dicari. yang itu. Tidak perlu dicari. Ya, yang dicari totalnya hanya yang ini. RJK, total RJK tidak dicari dan tidak dipakai untuk apa-apa. Karena tidak dicari, maka dia tidak, karena tidak digunakan untuk apa-apa, dia tidak perlu dihitung. Oke, yang ini tidak perlu dihitung. Yang perlu adalah yang ini. Bagaimana caranya kalau menghitung menggunakan Excel? Mudah sekali. Ini tinggal blok seperti ini, kemudian klik auto sum. Selesai. Atau sama dengan klik 25, ketikkan tanda plus, klik 11, enter. Yang sebelahnya tinggal copy. Atau drag. 23. Yang ini, RJK total, tidak perlu dicari. Oke? Nggih, Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada, soalnya kita mau latihan. Kenapa Mbak Ika kok bilang waduh? Kita latihan ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Sampai dilihat materinya. Latihan. Di PowerPoint atau di materi ada latihan 3. Ada latihan 3. Ini dia. Ini dia latihannya. Tugas teman-teman sekarang. Setelah ini ada kuliah lagi enggak? Saya sampai jam berapa? Bentar, Pak. Mbak Nur Fatimah, jam saya sampai jam berapa? Sampai jam 11.40. Lalu, Ika? Halo, Pak. Ya, jam saya sampai jam berapa? Sampai jam 11.40. Berarti masih ada 40 menit. Ya, bisa ada 40 menit. Teman-teman, saya minta mengerjakan latihan di materi itu yang latihan 3. Ini dia latihannya. Latihan nomor 3, analisisnya menggunakan analisis varian satu jalur. Yang pertama kali bisa menyelesaikan boleh angkat tangan, nanti ada reward yang menanti. Ada hadiah yang akan menanti. Oke, silakan dikerjakan. Zoom-nya jangan off, video boleh off, suara boleh off. Saya juga boleh off Zoom. Boleh off video sama suara. Oke, silakan mengerjakan sampai jam 11.30. Nanti 11.30 saya akan muncul lagi menanyakan siapa yang sudah selesai. Oke, selamat mengerjakan. Oke. Jadi tadi Hasan nanya dari mana dapat 12. Nah, 12 dapatnya dari penjumlahan yang ini. Dijumlahkan ketemunya 12. Yang atas juga gitu.
Dari mana dapatnya? Penjumlahan yang ini. 24 dari mana? 24 dari 8 tambah 8 tambah 8. Ketemunya 24. Nah, terus kalau ditanya lagi. 548 dapatnya dari mana, Pak? Kita ambil dari sini tadi. 548 dapatnya dari mana, Pak? Penjumlahan yang ini. Dijumlahkan. 49 tambah 64 tambah 64 dan seterusnya sampai yang terakhir. 49 dapatnya dari mana, Pak? 49 dari yang ini. 7 kuadrat. 7 dikuadratkan. 8 dikuadratkan ketemunya 64. 8 yang ini 64 lagi. 9 yang ini 81. Terus 7 ini dapatnya dari mana, Pak? 7 dari data soal. Data di soal. Oke ya, Mas Hasan. Ada lagi? Sudah 11.39. Ada yang mau mencoba mempresentasikan hasilnya? Ada yang mau mencoba mempresentasikan hasilnya? Zamroni bertanya dari mana dapat 24, 168. Jawabannya kayak tadi, Mas ya. Zam. Jawabannya seperti tadi ya. Kita akan tutup perkuliahan kita hari ini. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di bagian akhir. Ada yang mau presentasi menyajikan hasil perhitungannya? Silakan, yang mau mencoba. Anybody? Silakan. Belum Oke, kalau tidak ada, nggak apa-apa. Nanti bisa dicoba di kesempatan yang lain. Oke, kalau gitu teman-teman, kita cukupkan sampai di sini perkuliahan untuk pertemuan ke-12 kita secara online hari ini. Kemudian sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Materi untuk analisis varian satu jalur ini hanya disampaikan satu kali pertemuan ini saja. Terus ini nanti jadi salah satu ditanyakan di UAS. Jadi untuk hitung-hitungannya materi yang pertama adalah analisis varian satu jalur. Kemudian saya sangat menyarankan teman-teman untuk membaca lagi materi, kemudian mencoba berlatih menggunakan soal-soal latihan yang sudah diberikan. Dan untuk mengecek kebenaran jawaban teman-teman, teman-teman bisa mengirimkannya ke saya. Terus untuk pertemuan berikutnya, kita akan ketemu lagi hari Kamis 2 November. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keluangan waktu, sehingga bisa semuanya hadir dalam. Terus untuk materi pertemuan hari Kamis besok itu adalah analisis varian dua jalur. Materi sekarang saya posting di e-learning. Saya posting beberapa saat lagi lah, sekitar 1 jam lagi saya akan posting di e-learning materinya untuk pertemuan hari Kamis, pertemuan ke-13. Saya akan post di e-learning. Harapan saya memohon lah
teman-teman baca materinya, siapkan pertanyaan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi pas kuliah besok kita lebih banyak isi dengan diskusi. Jangan bertanya pas ada latihan diberikan. Tidak efektif. Mending baca dulu, kemudian pas materi teman-teman mengajukan pertanyaan. Pas hari kuliah teman-teman menyampaikan pertanyaan. Terus besok kita masih bertemu secara online, dan yang hari ini dalam proses record nanti saya posting hasil recordnya di YouTube. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut perkuliahan hari ini. Selalu sehat, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.